Berikut ini adalah sifat-sifat bilangan real yang nantinya banyak kepake di dalam operasi aljabar yang akan kita temukan di mata kuliah kalkulus. Yang pertama yaitu properti distribusi. Jadi properti distribusi ini adalah jika A dikalikan dengan dalam kurung B tambah C, jadi B tambah C dalam kurung, jadi B tambah C ditambahkan dulu kemudian dikali A, hasilnya itu sama dengan A dikali B ditambahkan dengan A dikali C. Ini saya besarkan lagi mungkin ya. Jadi A dikali B ditambahkan dengan A dikali C ya. Jadi biasa juga dituliskan misalnya begini ya. Misalnya dituliskan A B tambah C itu sama dengan AB tambah AC. Maksudnya A dikali B tambah C sama dengan A dikali B tambah AC. Ini contohnya nih. 3 dikali 4 tambah 5, 4 tambah 5 itu 9 ya. 9 dikali 3, jadi hasilnya adalah 27. Kemudian sama dengan nih 3 dikalikan dengan 4 ditambahkan dengan 3 dikali 5. Jadi 12 ditambahkan dengan 15. Hasilnya adalah 27. Sama ya. Kemudian ada sifat komutatif property of addition. Jadi sifat komutatif property of addition ini adalah bolak-balik jika A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Ini standar ya. Semuanya udah pada tahu. 3 tambah 4 sudah pasti sama dengan 4 ditambah 3. Kemudian selanjutnya properti yang ketiga. Ini sifat komutatif untuk perkalian. Sifat komutatif untuk perkalian ini adalah A dikali B itu sama dengan B dikali A. Saya rasa semuanya sudah pada tahu. 3 dikali 4 itu sama saja dengan 4 dikali 3. Ya, 12, 12. Kemudian selanjutnya sifat asosiatif property of addition. Nah, kalau ini sifat distribusi tadi ya, A dikalikan dengan dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B tambah A kali C. Sedangkan sifat associative property of addition ini A ditambah B dalam kurung tambah C, A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan, jadi dalam kurungnya dipindah selama tambah-tambah sama saja, hasilnya pasti sama. Jadi ini contohnya 3 tambah 9 sama dengan 7 tambah 5. Sama-sama hasilnya adalah 12. Kemudian yang kelima sifat asosiatif dari perkalian. Ini mirip cuman ini kali ya. A dikali dalam kurung B dikali C sama saja dengan A dikali B dalam kurung dikalikan dengan C. 3 dikali 4 kali 5 ya, jadi 3 dikalikan dengan 20 itu 60 atau sama dengan 3 dikali 4 12, 12 kali 5 juga hasilnya adalah 60. Next, additive identity property. Ini jika suatu bilangan real ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan real itu sendiri. Kemudian multiplicative identity property ini kalau dikali 1. Jadi bilangan identitas untuk perkalian itu adalah 1, kalau untuk penjumlahan atau pengurangan itu adalah 0 ya. Jadi A dikali 1 sama dengan A. Kemudian inverse property, ini misalnya A ditambahkan dengan inverse-nya min A. Itu sudah pasti hasilnya sama dengan 0. Jadi ini adalah inverse property untuk addition, penjumlahan. Kemudian kalau untuk perkalian, nah ini kalau perkalian A dikalikan dengan 1/A, inverse-nya perkalian ini 1/A sama dengan 1, di mana A-nya tidak boleh 0, A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau 4 dikalikan dengan 1/4 hasilnya sama dengan 1. Yang ke-10 zero property. Jadi ini property jikalau suatu bilangan real dikalikan 0 hasilnya juga akan sama dengan 0. Next,
Nomor 11, closure property of addition. Ini maksudnya jika A tambah B adalah suatu bilangan real, maka hasilnya juga adalah bilangan real. Jadi 10 tambah 5, 10-nya bilangan real, ini bilangan real, sama dengan 15 bilangan real. Kemudian untuk multiplication juga sama ya, kalau A dan B-nya adalah bilangan real, maka 10 dikali 5 sama dengan 50, 50-nya juga bilangan real. Kemudian yang ke-13, addition property of equality. Jadi ini maksudnya jika A sama dengan B, maka A tambah C. Jadi jika A ini sama dengan B, nah maka jika A ditambah C, otomatis B-nya juga akan ditambah C. Maksudnya A tambah C sama dengan B ditambah C. Kemudian yang ke-14, subtraction property of equality. Jika A sama dengan B, maka jika A dikurang C, hasilnya akan sama dengan B dikurang C. Ini contohnya. Mudah ya kalau ini ya. Kemudian untuk multiplication property of equality, if A sama dengan B, maka jika A dikalikan dengan C, hasilnya akan sama dengan B dikali C. Contohnya, jika X-nya 10, maka X dikali 3 itu sama dengan 10 dikali 3. Mudah. Kemudian ada division property of equality. Nih, selama C tidak sama dengan 0, jika A sama dengan B, maka jika A dibagikan dengan C, hasilnya akan sama dengan B dibagikan dengan C. Sekali lagi syaratnya C-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ini substitution property. If A sama dengan B, maka A may be substituted for B or conversely. Maksudnya gini nih contohnya, jika X sama dengan 5 dan X tambah Y sama dengan Z, maka X-nya ini bisa diganti dengan 5 nih. 5 tambah Y sama dengan Z. Ya. Kemudian reflexive or identity property of equality. 12 sama dengan 12. Real number is always equal to itself. Yang ke-19, symmetric property of equality. A sama dengan B dan B sama dengan A. Nih misalnya, if 3,5 sama dengan 3 setengah, ya, 3 1/2, dan 2 itu juga sama dengan 3,5. If A equal to B, then B equal to A. 20 ini transitive property of equality. If A equal to B, A sama dengan B, dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, misalnya, if 2A sama dengan 10, dan 10 itu sama dengan 4B, ya, maka 2A sama dengan 4B. Yang terakhir, law of trichotomy, exactly one of the following hold. Ini hukum trikotomi ya. Ini maksudnya kayak begini nih, untuk kondisi 3 ini, misalnya jika 8 lebih besar dari 6, maka 8 itu tidak sama dengan 6, dan 8 itu tidak lebih kecil dari 6. Ya. Jadi untuk dua bilangan real A dan B, A is either equal to B atau greater than B or less than B. Ya, jadi tidak bisa memenuhi semuanya. Gitu ya. Jika A kurang dari B, maka dia tidak akan memenuhi A sama dengan B, A lebih besar dari B.